Shalom. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kasih, terima kasih untuk hari ini, di mana Engkau menyatukan kami Tuhan Yesus untuk terus mendengarkan firman-Mu. Dan juga Tuhan, Engkau memberkati kami di dalam kesehatan dan juga di dalam langkah-langkah kami untuk datang ke sini Tuhan Yesus, itu karena kasih anugerah-Mu. Bapa, kami hari ini Tuhan Yesus memohon kepadamu Bapa, sertai kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga mengurapi Pastor Marta yang akan menyampaikan firman-Nya, dan juga kami yang mendengarkan juga Tuhan, kami mohon urapan-Mu. Tuhan, bukakan telinga kami dan juga hati kami untuk terus diisi oleh firman-Mu dan kebenaran-Mu. Dan juga Tuhan, kami memohon kepadamu Tuhan, ajarkan kami taat dan setia, dan juga menjadi murid-murid-Mu yang takut akan Engkau. Bapa, dengarlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau datang dengan hati. Ini kami hamba-hamba-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami umat-Mu Bapa. Kami ingin duduk, kami ingin diam, kami ingin mendengarkan suara-Mu dan tuntunan-Mu. Baharui hati kami Tuhan. Pulihkan setiap kami ya Allah. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat di tempat ini. Sebab Engkau adalah satu-satunya Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Bekerjalah Roh Kudus, ambil alih segala sesuatu. Kami mau menyembah Engkau. Ini hidup kami, ini hati kami. Kami membawa kehadiran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami muliakan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Bekerjalah ya Tuhan, jamahlah hidup kami. Ubahkan kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan
Amin. Amin. Silakan. Kita percaya dengan ada kebenaran itu ada kemerdekaan. Amin. Yes. Aku mau surga Tuhan. Kita berdiri. Hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu, perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karenamu. One, two, three, go! Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Amin. Yang percaya katakan amin. Yes, hanya bersamamu Tuhan. Semua bersama katakan, hanya bersamamu Tuhan, kekuatan dan keyakinanku dalam hadiratmu Tuhan, nyata kuasamu, perlindunganku dari yang maha tinggi, hidupku aman karena sukacita Tuhan. Haleluya. Kau hadirkan atmosfer surga, kekuatan tinggi Tuhan, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan ku rasakan. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhi, katakan memenuhiku dengan apa? Ya, amin. Hanya dekatmu Tuhan ku rasakan. Kau hadirkan atmosfer surga, memenuhi kami semua, memenuhiku dengan sukacita. Hanya dekatmu Tuhan ku rasakan. Hanya dekatmu Tuhan ku rasakan atmosfer surga. Haleluya. Katakan di tempat ini ada Tuhan. Katakan bersama. Dalam nama Yesus. Di tempat ini ada Tuhan. Amin. Yes, tepuk tangan sekali lagi. Lihat di tangannya. Silakan duduk yang terkasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Benar Bapak, kami imani Bapak bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap kami. Tidak ada kami yang tidak dijamah oleh Tuhan, tidak ada kami yang tidak dirawat oleh Tuhan. Kami akan pulang nanti Tuhan dengan membawa sesuatu yang baru dan kekuatan yang baru, serta sesuatu Bapak di surga menjadi berkat ya Bapak dalam setiap diri kami dan hidup kami Bapak. Kini tiba Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan mendengarkan isi hati-Mu, kami akan mendengarkan tuntunan-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapak. Kiranya terus Bapak kami minta kasih Tuhan, terus melawat kami dan berdiam di tengah-tengah kami Bapak. Bagian kami pagi ini, kami mau mengucap syukur ya Tuhan dengan segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku,
bersyukur, ada kemampuan untuk bisa menikmati apa yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Juga biarlah kami mengikuti arah firman Tuhan dan mengambil keputusan bersyukur dan bersyukur atas segala yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu pegang kendali atas segala sesuatu yang Tuhan. Siapakah kami untuk melawan Engkau? Siapakah kami untuk curiga dengan Engkau? Tetapi biarlah kami tahu bahwa kami punya Bapa yang baik, kami punya Bapa yang setia, kami punya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Dan biarlah terus kami mengejar Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan biarlah kami bisa bertahan sampai dengan akhirnya Tuhan. Kekekalan lepas kekekalan menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Maka kami tertuju kepada Engkau ya Tuhan, dan Roh Kudus, buka mata rohani kami supaya kami bisa melihat keindahan Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami pengertian ya Bapa, sehingga apa yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu itu menjadi rema, menjadi kesan pribadi dalam kehidupan kami, yang tidak akan jatuh di tepi jalan, yang tidak akan jatuh di semak belukar, yang tidak jatuh di dalam tanah yang tipis Tuhan, tetapi jatuh di tanah yang benar, sehingga hidup kami akan terus disempurnakan, hidup kami akan semakin menyukakan hati Tuhan, dan hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan. Kata-kata Engkau pada kesempatan ini Bapa, karena kami siap untuk diberkati. Dan puji-pujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur yang diberkati yang percaya bersama katakan amin, amin, amin. Selamat diberkati, Ibu terkasih yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tetapi kita bersyukur kalau kita memutuskan untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, karena ada potensi untuk selalu kita mendengarkan arahan Tuhan dan hidup semakin menyukakan hati Tuhan. Terlebih hari-hari ini semakin hari semakin tidak menentu. Berulang kali saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kita bahwa kita berada di situasi yang tidak menguntungkan untuk Ibu kekasih. Ya, yang sangat-sangat tidak membawa banyak kabar baik dalam kehidupan kita. Kita sudah masuk bulan Oktober, sebentar lagi bulan November, tidak lama kemudian bulan Desember, dan kalau Tuhan izinkan masuk tahun 2023 dan belum masuk tahun 2023 saja, kabar yang tidak sedang banyak merebak. Ya, kita dihantui dengan krisis ekonomi global yang kita berkata bahwa hari ini itu hanya terdampak di Eropa, di Amerika. Tetapi kalau ibu-ibu mengikuti dengan seksama, Presiden kita pun sudah memberikan peringatan buat kita, ya, bahwa krisis ini juga akan sampai ke Asia, juga akan sampai ke negara ketiga Indonesia, yang kita nggak tahu nanti kita bisa alami inflasi seperti apa. Bayangin, 2 negara raksasa saja jatuh miskin hari ini, ya. Inggris itu kolaps, ibu. Bayangkan, rasanya kurs tertinggi itu kan Inggris. Tapi Inggris bisa kolaps, makanya Perdana Menteri yang baru 45 hari mengundurkan diri karena nggak bisa ngurus negaranya. Kolaps Inggris. Jerman, ya, angka kemiskinan naik sampai bank makanan menolak orang-orang yang minta dinaungi karena nggak punya makanan lagi. Itu negara bukan negara kecil loh, gitu. Ya. Oke. Dan ini memang kenyataan yang ada. Ya, kalau saya bicara lebih dalam lagi, semuanya memang sudah diatur seperti apa yang Alkitab sampaikan. Ya, di mana nanti orang teriak butuh damai, butuh sejahtera, butuh kenyamanan, dan kemudian tiba-tiba damai, dan Alkitab berkata jangan tersenyum dulu kalau damai. Justru begitu Alkitab bilang, karena justru di dalam damailah antikris akan muncul memimpin negara. Kalau antikris muncul memimpin negara, kita tidak tahu lagi bagaimana ya keberadaan kita. Ya, seperti apakah kita bersama-sama dengan Tuhan. Hanya berharap Alkitab katakan supaya ketika penganiayaan itu terjadi, kita mampu bertahan sampai dengan akhirnya. Itu yang terjadi. Ya, jadi ibu kekasih, ini realita yang harus kita ketahui. Makanya berkali-kali saya bilang tidak salah nonton sinetron, tidak salah hangout kiri kanan, tetapi open your mind untuk mendengar realita kehidupan. Karena kita sedang bergulat di tengah realita kehidupan, ya.
Dampaknya memang belum terasa sana, tetapi memang itu akan berdampak sampai ke negara kita. Ya, perang Rusia Ukraina itu tidak ada yang kebetulan, dan perang itu makin mengganas, makin mengganas. Ya, saya seringkali cerita tentang direktur recruiting saya. Sabtu kemarin jelas-jelas dia menyampaikan, dan kami tahu dia melayani kami dalam training di hari Sabtu kemarin sudah berada di shelter bom. Jadi dia melayani kami di shelter bom. Dan dia berkata begini, you know what, ini di atas saya misil lagi pada terbang. Bayangin, ya kalau misalnya miring dikit tuh misil jatuhnya ke bawah, selesai semuanya. Gitu ya. Dan perang tidak kunjung selesai, makin porak-poranda, dan itu berdampak ke negara-negara Eropa kiri kanan depan belakang, ya. Sementara kita tidak tahu nanti bagaimana hasilnya, tapi itulah realita dunia. Belum Indonesia, secara politik kita panas tapi nggak kerasa loh. Oke, 2024 itu kancah yang sangat-sangat menentukan bagi banyak pihak, ibu-ibu. Ya, ini Indonesia semuanya. Ekonomi nggak tahu siapa yang bermain, siapa yang tahan, siapa yang lepas, kan semuanya seperti itu. Betul nggak itu harga yang sesungguhnya? Atau ini harga sedang ditahan oleh seseorang dan lain sebagainya? Kita nggak pernah tahu akan hal ini. Tetapi singkat cerita kita sedang berada di situasi yang semakin hari Alkitab berkata semakin jahat, semakin suka. Dan satu yang sulit buat kita adalah mempertahankan iman. Kalau mempertahankan kekayaan gampang, Bu, yuk ikutan korupsi. Betul? Kalau cuma mau mempertahankan kekayaan gampang, yuk ikut manipulasi, yuk ikut jatuhin orang. Kita bisa sustain kaya. Ya. Atau kemarin saya dengar berita dari suami saya gitu ya, zaman sekarang memang ya namanya itu setan nggak pernah berubah juga dulu sekarang dan selama-lamanya gitu ya. Masih ada aja orang cari kekayaan pakai kuasa kegelapan. Ya, ada seseorang ketahuan begitu melakukan kejahatan ibu-ibu, dan setelah digerebek keadaannya itu kamarnya penuh sama mantra-mantra. Dan orang-orang sekelilingnya bilang, iya itu dia sekian hari sekali memang suka semedi katanya begitu. Ya, jadi lihat mau kaya pakai kuasa kegelapan. Ya kalau cuma mau mempertahankan kekayaan bisa, mau mempertahankan jabatan bisa, mau mempertahankan kecantikan bisa, tinggal operasi dan lain sebagainya. Tetapi mempertahankan iman itu sesuatu. Oke? Dan ketika nanti kita pulang ke surga, Tuhan nggak tanya berapa deposito kita. Tuhan nggak tanya berapa tinggi jawaban kita, tetapi Tuhan mau menemukan iman yang sesuai dengan pandangan Tuhan. Oke? Makanya saya selalu tidak bosan-bosan berkata, kalau masih dikasih kesempatan nafas, bo eling. Oke? Eling buat apa? Eling ini kesempatan memperbaiki diri. Ini kesempatan untuk meningkatkan diri. Ini kesempatan untuk semakin mengejar keserupaan dengan Kristus. Makanya perlu hikmat untuk setiap kali bangun pagi. Tuhan, apa yang harus aku lakukan hari ini? Jangan sampai nanti setan yang kasih ke kita, lakukan ini, kerjakan itu, lakukan ini, yang sebetulnya tidak akan membawa kita kepada kedewasaan di dalam Tuhan. Yang ada adalah kayak tikus tubuh, ya. Tikus itu kan kerjanya nggak langsung membolongkan pintu atau apapun langsung besar, betul? Makanya kita mendengar dalam bahasa Indonesia tikus itu kerjanya ngerikit, dikrikitin, oke? Dikrikitin. Nah hidup kita tuh kayak begitu. Kalau dikrikitin nggak sadar, kirain awal-awalnya geli. Cuma geli, apa bolong. Tuh, ya. Dan lebih lagi yang bahaya adalah kalau kita sudah begitu bekerja keras untuk mengejar Tuhan hanya karena satu dua hal yang akhirnya nanti semuanya jadi sia-sia. Jadi waktu saya duduk Tuhan ingetin satu pasal itu terus sepanjang saya duduk, kita buka, kita kaji dulu yuk. Ya kita semua tahu kitab ini gitu. Kita tahu ceritanya juga, yang bolak-balik baca Alkitab pasti tahu kitab Hagai itu bicara tentang apa gitu ya. Dan dari tadi saya menyembah gitu ya, ini terus yang ditaruh di awal roh saya.
Sehingga saya perlu untuk mengingatkan kembali, karena saya percaya segala sesuatu di dalam Tuhan pasti ada tujuan dan tidak ada kebetulan. Amin. Ya, lihat ibu-ibu kekasih. Oke, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Hagai 1 ayat yang ke-6. Hagai 1 ayatnya yang ke-6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang apa? Ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Oke, ya. Lanjutkan ayatnya yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Lihat, jelas Alkitab jawab tuh. Masalahnya kenapa? Baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi, ya, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan ya bumi menahan hasilnya. Oke, coba bayangkan kalau kita taruh sesuatu, let's say ada poci air di sini ya, atau bejana air di sini, kita isi dengan air sebersih apapun, semahal apapun, sebanyak apapun. Kalau dia retak, kira-kira apa yang terjadi? Kebuang. Betul? Kebuang itu yang mahal, kebuang itu yang banyak, kebuang itu yang bersih. Oke? Ya, mau diisi lagi, tetap retak, pasti bocor lagi. Mau diisi lagi, tetap retak, pasti bocor lagi. Oh, mungkin diisi air yang lebih mahal, Pastor Marta. Isi aja lagi di bejana ini, pasti bocor lagi. Karena persoalannya bukan mahal murahnya air, tetapi bejananya bocor. Bejananya bocor. Oke, kenapa bocor? Tadi Alkitab berkata di ayat yang ke-9, karena kamu sibuk dengan apa? Urusanmu sendiri. Urusanmu sendiri. Kamu fokus sama urusanmu sendiri. Kamu fokus dengan keinginanmu sendiri. Kamu fokus dengan apa yang nyaman bagi dirimu sendiri. Sementara yang Tuhan mau diabaikan. Sementara yang Tuhan inginkan engkau kesampingkan. Sementara yang Tuhan minta engkau tidak lakukan. Makanya kata Alkitab berkata, hidupmu tidak pernah rasa puas. Betul? Apa sih enaknya, Bu? Ya, sampai dasar kita perut warteg ya. Kalau misalnya suatu kali kita fine dining di rumah. Kan tahu ya, kalau fine dining itu kan isinya itu ya Allah gitu kan. Harganya sih boleh Bu, jutaan Bu. Tapi kita lihat ikan salmon segede begini. Ya, kita lihat nanti apanya segede begini. Yang udah pasti nggak nendang tuh buat kita. Makanya seringkali kalau dulu gitu saya sama Pak Alto diundang fine dining, habis fine dining gua makan lagi. Kita belok lagi ke warteg, kita belok lagi ke warung Padang, kita belok lagi. Jadi fine diningnya ya karena diundang gitu kan, ya datanglah seperti itu. Habis itu kan masih lapar nggak? Masih, kita belok yuk. Kita orang nggak puas, benar? Kita orang nggak puas, makan tuh nggak nendang. Padahal sebetulnya bukankah seorang nabi berkata begini, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu aku bebas. Ya, itu kan kalimat. Oh, kayak pembantu saya, ayo saya dengerin Pak Yoga. Ya, di hadirat Tuhan itu harusnya membawa kepuasan. Di dalam Tuhan seharusnya membawa kepuasan. Bukan masalah punya uang 100 juta, 1 miliar, 10 juta. Ivan cuma punya 500.000, puas Bu. Itu Tuhan. Betul? Tapi ini ada yang udah punya 500 juta, enggak puas-puas. Ini udah ke gereja, udah jadi majelis, udah jadi pendeta, udah jadi gembala, enggak puas-puas.
Alkitab bilang, kalau kamu gak puas, jangan-jangan ada yang ayo ikut kami kemarin ingetin omong-omong, ada yang bolong. Ada yang bolong. Oke? Ada yang bolong, katanya begitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan ibu-ibu. Apa sih bolong? Kamu ngurusin urusanmu sendiri, kamu mau-maunya sendiri, kamu jalan-jalan sendiri, kamu tentu-tentuin sendiri. Aku udah ngerti, aku udah bisa, aku udah tahu. Iya, kalau itu yang Tuhan mau, betul? Ya, makanya pengalaman kita pun tidak bisa dijadikan segala-galanya untuk menghadapi situasi hari ini. Contoh, ya. Contoh, Bu, saya banyak diizinkan Tuhan ya dulu pelayanan pelepasan. Apa itu pelayanan pelepasan? Pelayanan pelepasan itu kalau saya harus berhadapan sama orang yang terikat kuasa kegelapan. Orang tahunya pada umumnya begini, kalau pelayanan pelepasan teriak-teriak penting dalam nama Yesus biar setannya keluar. Ya kan? Konsepnya begitu. Kalau pelayanan pelepasan itu pokoknya lu dalam nama Yesus tuh bangun tangan teriak-teriak setannya keluar. Belum tentu Tuhan pakai cara begitu di setiap orang, Bu. Ya. Suatu kali saya waktu itu sama beberapa teman diizinkan pelayanan seperti itu, Bu. Ya konsep kita begitu, tongking dalam nama Yesus, teriak-teriak keluar dan lain sebagainya. Tiba-tiba apa yang terjadi? Teman saya masuk ke dalam, gitu ya. Teman saya masuk ke dalam, lalu dia keluar bawa salib kecil di rumah saya. Lalu kemudian dia perintahkan orang yang terikat itu untuk melihat salib itu dan betul nggak berapa lama setannya selesai, Bu. Lihat, caranya berbeda, gitu. Ada lagi ibu yang kekasih, ada orang kerasukan. Gak usah ditengking, gak usah diapa. Tuhan bilang begini, diamin aja. Ya udah kita diamin. Gitu. Jadi dalam Tuhan itu kita nggak bisa, oh kalau begini pastinya begini. Walaupun ada teorinya. Oke? Karena Tuhan bisa punya 1001 macam, makanya berjalan bersama Tuhan perlu hikmat. Dan hikmat itu diberikan kalau orang itu memang diberikan kepercayaan ada di situ. Oke? Jadi nggak bisa tuh. Makanya dulu saya pernah ceritakan ibu-ibu ya, ketika salah satu ada orang kerasukan di tengah-tengah kami ibadah. Wah, ini orang kebetulan ketakutan nih, 2-3 orang ketakutan nih. Nah konsep yang dia lihat adalah begini, kalau ada orang kerasukan, pokoknya penting, nama Yesus, nama Yesus. Ya ikutin tuh cara begitu tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Sama setan dibalikin dia dipengking. Ngerti kan? Karena dia pikir begitu, Bu Marta kalau nengking begini, Oma kalau nengking kayak begini, kita ikutin nih, kita dulu, hikmatnya begitu kan? Oke? Tuhan bisa bekerja dengan berbagai cara pada waktunya. Makanya kita nggak bisa pakai cara lama, cara orang, cara apa, walaupun kita tahu esensinya, Bu. Makanya tidak mungkin bisa maksimal kalau nggak selalu dekat sama Tuhan, betul? Karena modalnya apa? Dengar. Ini diapain, itu nanti Tuhan yang bicara sama kita, kan kayak begitu. Oke? Nah itu. Jadi ibu kekasih di dalam Tuhan, kita nggak bisa pakai kalau kayak begini pakai cara begini nih, kalau pakai gini pakai cara ini, kita perlu caranya Tuhan. Ya, kita perlu caranya Tuhan. Makanya jangan melangkah hari-hari terakhir ini oleh karena kita mau, oleh karena teman yang suruh. Tapi temukan betul-betul personal, ini Tuhan yang mau buat saya. Dengan pujian, dengan konfirmasi dan lain sebagainya. Ya, supaya apa? Supaya jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Peka, Bu, peka. Itu intinya peka. Oke, peka. Hari ini disuruh ngapain sama Tuhan? Besok bangun pagi disuruh ngapain sama Tuhan? Ya, jangan ya hari ini saya hari ini mau ke mall, hari ini enggak, Bu. Ya, belajar untuk ngikutin apa yang Tuhan mau, supaya apa yang kita lakukan hasilnya jadi puas, Bu. Saya begitu tuh, belajar begitu. Tuhan, hari ini kemana ya? Hari ini saya mau kemana ya? Gitu kan? Kayak Tuhan bilang, udah pergi sama adikmu sama mamamu ya, saya pergi, kata ibu. Ya, kalau Tuhan bilang hari ini ngapain ya Tuhan, pergi sama suamimu aja ya, saya pergi sama suami saya. Oke. Nanti sampai misalnya, saya sampai ke pusat perbelanjaan, apa yang saya beli juga saya tanya Tuhan. Tuhan apa yang saya mesti beli di sini? Oke.
Saya harus beli apa? Tapi Tuhan yang bilang, ini aja beli, karena memang ini dibutuhkan. Ya udah, memang itu yang dibutuhkan, saya nggak beli yang lainnya lagi. Ya, lalu nanti Tuhan gerakin lagi itu, berkati yang itu, belikan yang itu, dan lain sebagainya. Mahal Tuhan, memang Tuhan gerakan yang saya lakukan. Dan saya puas. Kenapa? Karena yang saya lakukan berdasarkan perintahnya Tuhan. Even di hati kecil saya begini, suruh beliin sesuatu berkati orang, harganya nggak kecil nih. Tetapi saya sejahtera, saya tidak ragu, dan akhirnya saya puas karena saya tahu apa yang saya lakukan disuruh Tuhan. Nah itu, harus dapat kepuasan yang seperti itu, Bu. Kalau nggak ngapain kita muter-muter di padang gurun, oke? Ya, bocor lagi, ya. Tuhan bilang berdiam, gak usah kemana-mana, di rumah aja banyak berdoa. Hangout ke kafe. Sampai di kafe ngobrol sama teman. Ngobrolnya ngapain? Gosip, bocor nggak? Bocor. Itu? Bocor. Ngomongin orang, ngomongin gak betul, kata-kata kotor keluar, kata-kata sia-sia keluar, bocor. Nah, Tuhan bilang tadi pagi, diam di rumah sama anak-anakmu, sama suamimu, sama siapa yang ada. Diam, hari ini kamu di rumah aja, banyak baca Alkitab, banyak berdoa. Gue mau keluar, gue mau ketemu orang, gue mau kayak tiba-tiba yang tidak diharapkan terjadi. Jadi kesel, ngomongin orang, kata-kata sia-sia keluar, bocor kan? Nah, berarti hari itu udah lewat nggak? Jadi penyesalan nggak? Iya, kalau masih ada hari esok. Ya Pak ya? Kalau masih ada hari esok, kalau nggak malam itu terakhir gimana? Itu sia-sia. Nah itu, betapa makanya berkali-kali saya katakan sesuai dengan firman Tuhan, seperti doanya Musa, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, doanya gitu, agar kami beroleh hati ya. Iya, bukan saya mau siluang penuh terus, Bu, enggak. Nomor satu, saya pengen surganya yang penuh. Makanya jangan main-main sama Tuhan. Kejar Tuhan itu kejar Tuhan, jangan dua kaki. Oke? Ya? Coba deh, mana yang kira-kira? Yuk, sini, Net. Ini asisten saya dalam segala hal. Karena dia orangnya apa juga mau. Oke, di mana Net ya? Di depan situ deh, biar kelihatan ya. Coba. Iya kan teman saya gitu ya. Oke. Banyak orang berusaha di dalam Tuhan untuk menyeimbangkan antara dunia sama Tuhan. Oke, ya. Jadi dia maunya apa? Satu kaki di dunia, satu kaki di dalam Tuhan. Berarti coba lihat yang kaki kiri ke kiri, yang kaki kanan ke kanan. Oke, yuk jalan ke depan ya. Nah, coba kalau kamu saya suruh sampai belakang jalan begitu, betul? Coba sekarang kalau misalnya dua-dua kaki di satu line, nggak usah makan ke kiri ke kanan, jalannya di mana? Mana yang jauh lebih enak? Ngangkang atau lurus? Yang lurus, betul? Thank you, Neti. Tepuk tangan dong buat Neti, tangan-tangan. Ya, lihat. Tapi kita lebih senang yang mana? Lebih sering melakukan yang mana? Yang ngangkang kan? Ya kan? Yang ngangkang kan? Padahal kita tahu tadi Neti juga bilang, waktu jalan ngangkang itu penderitaan tuh. Sekarang kalau ditanya pakai logika, Bu, lebih senang menderita apa lebih senang bahagia? Lebih senang bahagia. Orang dunia juga kalau ditanya tahu jawabannya itu, betul? Kita akan lebih senang yang nyaman, yang bahagia. Tapi kan luar biasa yang kita pilih yang sengsara. Betul? Satu kaki di dunia, satu kaki di Tuhan. Terus jalan tuh tiap hari. Mending seminggu. 10 tahun. 20 tahun. 50 tahun. Bahkan sampai meninggal. Kan sengsara kayak begitu. Betul? Sehingga ayo, mana yang mau dipilih? Oke? Bagaimana ketika engkau mengejar Tuhan? Kejar Tuhan betul-betul. Kejar Tuhan betul-betul. Ya, kejar. Ya. Kalaupun kita harus masih berurusan sama hal-hal atau pekerjaan dunia, minta arahan Tuhan. Minta arahan Tuhan. Betul-betul seperti itu. Ya.
Jadi kejar Tuhan, serius sama Tuhan. Jadi betul-betul kita akan menjadi pribadi yang sempurna, serupa, dan segambar dengan Dia. Ya, mengalir aja sama Tuhan, gak usah neko-neko. Tuhan itu pasti pimpin anak-anaknya kok, setuju? Pasti. Ya, nggak mungkin Dia salah, nggak mungkin Dia membiarkan kita. Ya, makanya ayo, jangan sampai hidupmu dan hidupku seperti pundi-pundi berlubang. Cek lubangnya hari ini. Lubang kecil sekalipun tetap membuat engkau tidak akan puas. Oke, perbaiki lubangnya. Ya, perbaiki lubangnya supaya sungguh-sungguh berkat Tuhan itu akan menjadi hal yang memuaskan hati kita. Setuju? Ya, oleh kiri kanan dia tutup lubangnya. Ya tutup ya, jangan cuma dikasih kapur barus ya Bu. Oke, tikus aja udah gak takut sama kapur barus ya. Lubang yang mesti ditutup. Oke, kita bangkit berdiri Ibu kekasih, kita akan menyampaikan pengakuan iman kita sebelum kita masuk dalam pembahasan hari ini. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli seperti yang disampaikan oleh banyak umat Tuhan dan gereja di seluruh dunia. Kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat hidup kembali Ibu kekasih yang diberkati Tuhan. Ya, mari kita perhatikan Matius 6 ayat yang ke-27 sebagai pembahasan kita pada kesempatan ini. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27. Kalau sudah menemukannya, mari kita membaca bersama-sama apa yang Alkitab peringatkan dan ajarkan kepada kita. Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-27. Oke, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Alkitab berkata, kekhawatiran tidak menguntungkan apa-apa, kekhawatiran tidak akan pernah berdampak apa-apa, tetapi kekhawatiran justru adalah hal yang paling sering kita merasakan dan kita kerjakan di dalam hidup ini. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, karena sekali lagi Tuhan itu ingin anaknya menikmati, Tuhan itu ingin anaknya diberkati, dan Tuhan itu ingin anaknya selalu menikmati yang sempurna daripada Dia. Sehingga ini juga salah satu kebolongan yang harus diperhatikan, yang harus kita selesaikan agar apa yang Tuhan berkati dalam kita itu akan kita rasakan sempurna. Kita bilang kekhawatiran tidak menambahkan apapun di dalam kehidupan kita. Bahkan Amsal 12 ayatnya yang ke-25. Amsal 12 ayat ke-25 dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Lihat, dari kekhawatiran yang tidak terlihat, karena bicara kekhawatiran itu adanya di hati, betul? Kekhawatiran itu bicaranya di jiwa. Kalau di hati dan di jiwa, sebetulnya sesuatu yang tidak kelihatan. Tapi kalau dipelihara, maka dikatakan dampaknya bisa membuat orang tersebut bungkuk. Kalau bungkuk berarti dampaknya ke fisik ya? Iya. Oke, dampaknya ke fisik. Makanya tiba-tiba asam lambung, tiba-tiba sakit mah, tiba-tiba migrain,
vertigo, jantung berdebar, betul? Dan itu kalau terus dipelihara, kanker dihadapi. Nah, itu bisa arahnya ke sana. Karena Amsal juga berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau kekhawatiran dipelihara dalam kehidupan kita, tulang kita kering, Bu. Kalau tulang kering, itu sakit di mana-mana, betul? Ya, nah kita nggak mau seperti itu. Makanya kita mau belajar agar kebolongan yang satu ini kita selesaikan di dalam Tuhan. Karena tidak ada benefit sama sekali untuk dipelihara dalam kehidupan kita. Nah, perhatikan kata khawatir di situ. Kata khawatir kalau dilihat dalam bahasa Yunaninya itu gambarannya seperti ini, gitu. Ya. Kalau kata Yunaninya ini merinau, ya, kata Yunaninya itu merinau, kata kekhawatiran itu, kalau digambarkan dalam sebuah lukisan, itu kayak orang yang badannya ngadep ke depan, kepalanya ngadep ke belakang. Oke? Kalau badannya ngadep ke depan, sebetulnya orang ini kepengennya maju atau mundur? Maju, betul? Pengennya berhasil atau gagal? Berhasil. Oke? Tetapi kepalanya ke belakang. Di kepala ada apa, Bu? Pikiran. Oke? Badannya ke depan, pengen sukses, pengen diberkati, pengen jadi berkat, pengen menyenangkan hati Tuhan, pengen jadi yang luar biasa, tapi pikirannya ke masa lalu. Pikirannya ke hal-hal yang ada di belakang. Oke? Nah, orang khawatir tuh gambarannya kayak begitu. Oke? Saya mau diberkati, tapi kan gua, saya rindu bawa jiwa, tapi kan gua, nah gitu. Nah, kalau seperti ini, apa realitanya buat orang tersebut? Coba kita buka. Ya, Ibu kekasih, Yakobus 1 ayat 7 sampai 8. Lihat bahasa Indonesianya dulu. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lihat dalam bahasa Indonesianya dulu ya. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Oke? Kalimat awalnya dikatakan orang yang seperti itu dia tidak akan menerima apa-apa, betul? Nah, siapakah orang yang seperti itu? Di dalam bahasa Indonesia ditulis orang yang mendua hati. Oke? Orang yang mendua hati tidak akan pernah mendapat apa-apa, tidak akan pernah merasa diberkati, tidak akan pernah merasa puas di dalam dirinya. Perhatikan dalam bahasa Inggrisnya terjemahan Amplified Bible. Oke? Dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan begini, for such a person ought not to think or expect that he will receive anything from the Lord. Oke? Ya, orang yang seperti itu nggak akan terima apa-apa. Dia pikir dia terima sesuatu dari Tuhan, enggak. Ya, nah orang itu seperti apa? Be a double-minded man. Ya, jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya ditulis dengan kata-kata a double-minded man, unstable and restless in all his ways. Orang yang punya dua pikiran. Maju tapi mundur, maju tapi mundur. Akhirnya dia hanya berada di tempat. Betul? Dan ketika ada di tempat, nggak dapat apa-apa. Orang udah lari di sebelahnya dia. Gitu ya. Misalnya ibu-ibu kekasih, itu ya ada diskonan tuh di mall sana, orang lari ke sana, kita mau lari ke sana, tapi orang sampai duluan ke sana, kitanya nggak sampai, betul? Nah itu, orang khawatir kayak gitu tuh, ya, double minded. Makanya yang benar adalah kalau memang kita mau mencapai tujuan, meraih berkat Tuhan, badan ke depan, muka ke depan. Betul? Badan ke depan, muka ke depan. Berarti badan ke depan, pikiran ke depan. Makanya dalam Filipi pasal yang ketiga kan berkata begini, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri dengan apa yang ada di depanku, dan aku berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Kan itu yang benar. Betul? Itu yang benar.
Makanya di dalam kekristenan, ibu-ibu tuh harus bikin grafik hidup imanmu tuh. Aku progres nggak? Oke? Aku mengalami peningkatan nggak? Atau jangan-jangan aku stuck di tempat. Iya sih, di Siloam nggak pernah kemana-mana, tapi nggak ada progres iman. Nggak ada buah yang dihasilkan. Itu bang layaknya pohon mangga saya waktu nggak berbuah, Bu. Dia nggak kemana-mana, dia ada di tanah itu, betul? Tapi nggak menghasilkan. Dan apa yang terjadi tiap hari jadi hasil omongan. Ini enaknya diapain ya di mangga ya? Ditebang apa dibuang nih? Mau diganti atau apa nih? Ini kok begini sih? Tiap hari terima omongan negatif, betul? Tetapi ketika mangga itu berbuah, omongan kita berbeda, Bu. Wah, enak ya mangganya ya, manis ya, keren ya, betul? Gitu. Nah sekarang kita nggak kemana-mana, kita di Siloam, kita nyanyi, kita bertepuk tangan, but there is no increase anymore at all. Nggak ada increase-nya, nggak ada progresnya. Ya, lagunya siapa tuh? Dia bisa Saka bukan? Aku masih, kan kita seumur ya, kita seumur, tahu lah lagu itu. Oke, ya. Aku masih seperti yang dulu. Ketemu sama Pastor Marta 7 tahun yang lalu, ya sampai hari ini begitu aja, itu aja nggak ada progresnya. Itu kayak pohon mangga saya gitu kan, begitu kan ya. Oke, kenapa? Karena dia putar-putar di situ. Badan di depan, kepala di belakang, badan di depan, kepala di belakang. Ya, nah makanya berarti kita harus berurusan sama pikiran kita, betul? Supaya antara badan sama pikiran sama-sama lihatnya ke depan sesuai dengan Tuhan. Sesuai dengan Tuhan. Makanya Alkitab bilang, yuk buka Filipi 2 ayat 5. Ini banyak banget nih. Jadi saya ketemu kadang-kadang, ya ampun, even murid-murid saya loh, Bu. Ada rohani saya ceritanya. Saya ketemu sama mereka 20 tahun yang lalu, ya hari ini kelakuannya sama juga. Gitu. Ya. Filipi 2 ayat 5, dapat semuanya? Oke, yuk baca sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Berarti yang harus ada di pikiran dan perasaan kita, pikiran perasaan siapa? Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus adanya di mana? Di firman Tuhan. Betul? Jadi yang harus nempel di otak kita itu apa? Firman. Perkataan Tuhan, bukan perkataan dunia. Iya, dunia bilang resesi, kita mesti sensitif, iya. Tapi kan hidup kita bukan ditentukan sama resesinya dunia. Betul? Iya, orang bilang kita jelek, orang bilang kita rusak, orang bilang, tapi kan hidup kita kan tidak ditentukan oleh apa kata orang. Orang Tuhan bilang kita berharga kok. Tuhan bilang kita mulia, betul? Oke. Iya, orang bilang begini, udah lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Itu terserah, mereka punya mulut kok, Bu, haknya mereka. Tapi aku itu mudengnya sama apa yang Tuhan ngomong. Betul? Nah itu pikiran kita mesti diisi kayak begitu. Mesti diisi seperti itu. Oke? Kalau kita tidak betul-betul fulfill dengan pikiran Kristus, itu pikiran dunia sedikit aja tuh bisa menghancurkan besar loh, Bu. Betul nggak? Ya, ngeri sekali, ngeri sekali. Makanya setiap kali ada pikiran dunia masuk, replace sama pikiran Kristus. Masuk lagi pikiran dunia masuk, replace sama pikiran Kristus. Ya, terus saya hidup bukannya nggak punya masalah loh, Bu. Kelihatannya aja gitu kan? Kelihatannya aja. Kalau ditanya, Bu Marta punya masalah keluarga nggak? Punya. Punya. Masalah rumah tangga punya? Punya. Saya punya, Bu. Kecil apa besar? Bisa besar. Oke? Punya masalah ekonomi nggak? Punya. Punya masalah anak nggak? Punya. Saya punya, Bu. Tapi saya tidak mau dikontrol sama hal itu. Karena saya living by His words. Saya hidup oleh karena perkataan Tuhan. Oke? Jadi ketika setiap kali saya punya masalah, bukan masalah itu yang kontrol saya, tapi janji Tuhan itu yang saya pegang dalam hidup saya. Jadi masalah boleh ada, boleh, tapi masalah harus jadi angin yang kuat untuk membawa kita terbang lebih tinggi. Betul? Nah gitu.
Kalau saya nggak penuh sama firman, saya nggak belajar OB sama firman, saya nggak keras sama diri saya untuk tunduk dalam firman, Bu, pingsan-pingsan, gulung-gulung saya, Bu. Betul-betul kalau saya mau ngomong. Kadang-kadang saya bercandaan sama para pengurus, kalian nih mengungkapin masalah ini itu. Nah, gue yang lebih rendah dari lu aja nyantai kok. Tanya pengurus, sampai saya keluarin kalimat-kalimat begitu. Ya, kalau kita lagi discuss, lagi sharing, ini kita punya masalah itu, kita lagi punya masalah. Sampai saya bilang mungkin, masalahmu itu nggak lebih besar dari aku tuh nggak seberapanya kamu. Nah, aku bisa happy kok. Aku bisa nyantai-nyantai, kamu yang harusnya bisa lebih tenang, masa nggak lebih tenang? Seringkali saya bilang gitu kalau lagi ngobrol. Oke? Ya. Jadi pegang betul apa yang Tuhan katakan. Itu yang saya pegang di sini. Saya nggak bisa berpegang dengan kata-kata Oma. Saya nggak bisa berpegang dengan kata-kata Pak Alto. Karena kita semua manusia yang sedang proses, betul? Sampai Oma bisa salah, sampai Pak Alto juga bisa ngecewain. Nah, kalau kita taruh hati kita di suami, taruh hati kita di barang, taruh hati kita di teman, taruh hati kita di pastor kita, oke? Bukan berarti saya ngajarin gak respect ya, respect itu harus ya, gitu ya, oke? Tapi kamu idol dengan siapapun yang ada di sekitarmu. Saya mau katakan hari ini, semua itu bisa mengecewakan kamu. Sooner or later. Terus mau pegang siapa? Mau pegang siapa? Mau lari sama siapa? Semua pijakannya hilang. Kalau semua pijakannya hilang, cuma satu kemungkinannya. Tenggelam. Tuh? Kalau tenggelam gak naik-naik lagi, gak bangkit-bangkit lagi, apa akibatnya? Kayak itu loh. Makanya pegang sama Tuhan, erat sama Tuhan, kejar Tuhan mati-matian hari-hari terakhir. Saya tuh sampai bilang sama diri saya, bukan karena saya pendeta ya Bu, saya juga manusia biasa gitu. Saya bilang begini, dalam setiap persoalan yang saya hadapi, saya cuma bilang gini, Pak, bayangin ya, kalau lu gak dekat Tuhan, habis lu. Saya cuma ngomong gitu sama diri saya. Kalau lu gak dekat Tuhan, Pak, selesai lu ngadepin masalah begini, selesai lu. Udah gila lu. Bisa begitu Bapak? Oke? Jadi Tuhan itu segala-galanya. Makanya saya kalau udah urusan Tuhan, semua pengurus juga ada tahu, gak ada excuse sama saya kalau udah ngomong Tuhan, terserah. Surga-surga neraka-neraka. Karena saya adalah orang yang bisa berdiri sampai hari ini hanya cuma satu, kemurahan Tuhan. Amin. Kemurahan, cuma kemurahan. Nah itu yang saya pegang. Tuhan bicara apa, Tuhan suruh apa, Tuhan ngomong apa. Walaupun saya sendiri juga sampai ya proses untuk hal itu, tapi saya mendorong diri saya, pokoknya Tuhan yang segala-galanya. Oke? Supaya apa? Hidup saya maju, rencana Tuhan tergenapi, dan nanti ketika pulang Tuhan akan sambut saya sebagai hamba yang setia. Betul? Itu aja, saya kepengennya itu aja Bu. Kayak Rasul Paulus saja bilang, hidup bagiku Kristus, mati adalah keuntungan. Sama, kalau lihat tekanan, Paulus juga bilang, enaknya mati. Betul nggak? Kalau lihat tekanan, enaknya mati Bu. Karena surga lebih indah dari rumah manapun. Surga nggak ada tetesan air mata, surga nggak ada fitnahan, surga nggak ada tekanan. Dan itu jaminan kita pulang ke surga, betul? Enakan di surga, pengen mati rasanya. Tetapi kan kita bilang, urusan mati kan urusan Tuhan tanggalnya. Berarti masih hidup. Kalau hidup nggak ada lain, perintahnya harus menghasilkan buah. Nanti hal ini saya perdebatkan lagi di lain waktu ya. Sehingga berarti ketika aku hidup, aku tuh harus menghasilkan, gak boleh mandul. Dan apa yang aku hasilkan harus dirasakan sama orang lain, betul? Kalau aku mandul dan apa yang aku hasilkan tidak bisa dirasakan oleh orang lain yang membuat orang lain dekat sama Tuhan, aku gagal. Aku gagal jadi manusia. Aku gagal hidup di dunia. Nah itu. Jadi betapa kita harus memperhatikan hidup ini dengan seksama agar hidupmu dan hidupku seberapa lama pun di dunia tidak sia-sia. Amin. Bilang sama kiri kanan, jangan ada yang sia-sia. Ya, jangan sia-sia. Oke, makanya segala sesuatu lakukanlah dengan serius. Setuju? Serius Bu, nyanyi serius, dengar firman serius, ya, tepuk tangan serius. Kan ketika nyanyi kan bukan karena kita lagi mengikuti perintahnya Nanti, betul? Bukan karena di layar ini muncul tulisan
tulisan-tulisan yang kita bisa baca. Enggak, ketika kita nyanyi, kita tuh lagi ngomong sama seseorang loh. Betul? Dengan apa ku membalas kasihmu. Kita lagi ngomong ke siapa? Betul? Kita kan gak lagi ngomong sendiri, betul? Kita lagi ngomong ya sama Tuhan. Dengan apa ku membalas kasihmu. Sekarang saya tanya, kalau ngomong pakai perasaan gak? Iya. Kalau mau bayangin gitu ya, kalau saya datang sama Pak Alto gitu, saya ngomong gini, dengan apa aku membalas kasihmu? Kan gak asik punya, Bu. Pak Alto juga jadi gemes sama saya. Saya juga kayak orang gila gitu kan. Ini gue ngomong apa bagi gue pakai perasaan itu? Pasti yang nyaman adalah, yang conversation yang betul adalah pakai perasaan. Dengan apa aku membalas kasihmu? Yang ku terima dari buat aku. Kan begitu kan? Pakai feeling, dirasain. Jadi nyanyi jangan flat, Bu. Kita lagi ngomong sama Tuhan. Oke? Ya? Ku sembah kau Tuhan, ku sembah. Itu ngomong sama siapa? Tembok. Betul? Lagi ngomong sama Tuhan. Coba, kalau ada yang datang sama suaminya bilang gitu kan ya, apa ganteng? Ya kan ganteng. Ganteng sih ngomongnya, tapi cara ngomongnya apa ganteng? Wah, kita salah obat. Betul? Pasti cara ngomongnya gimana? Papa ganteng. Papa ganteng. Betul? Berarti direct nggak? Dirasakan nggak sama dia? Iya, papa ganteng. Kan gitu, Bu. Ngomong betul itu jangan flat, Bu. Oke? Ya. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau. Kata balik, lu ngomong sama siapa? Ke gue, kata malaikat gitu. Ya. Jadi arahkan sama Tuhan. Suatu kali ada satu ibu, Bu. Setiap kali kalau saya sama dia, ini teman saya yang cerita sih, Tapi saya tahu kondisi ibu ini gitu ya. Terus ibu ini nggak pernah nyanyi kalau di ibadah, nggak pernah nyanyi. Saya juga tahu kalau dia nyanyi kenapa gitu kan ya. Karena kalau dia nyanyi, Bu, falsnya luar biasa. Mau diperbaiki kayak apa kayak, mau dinaikin turunin, fals, Bu. Fals. Jadi dia bilang, saya nggak mau nyanyi. Kenapa? Saya takut ganggu diri kanan. Saya bilang begini, ya, teman saya bilang begini. Saya juga sempat bilang begini juga. Kalau nyanyi aja. Urusannya antara kita sama Tuhan. Oke? Ya memang sih kiri kanan pasti nggak nyaman. Karena nadanya beda. Tapi nanti kita lagi nyanyi buat Tuhan. Betul? Lagi pula, kalau yang sebelah kiri kananmu juga fokus sama Tuhan, dia juga nggak sadar falsemu. Ya kan? Kalau sampai dia sadar, berarti dia lagi fokus sama kamu. Bukan fokus sama Tuhan. Betul? Iya. Sama kan kayak ada orang tiba-tiba pulang ibadah bilang begini, ih, CS tadi kenapa nggak doa? Tadi CS mau ke orang berdoa, CS nggak berdoa kan? Balikin lagi sama CS. Kok lu tahu? Berarti kalau lu lihat gue nggak berdoa, lu juga lagi nggak doa. Ngapain didengerin orang begitu? Tuh? Nyanyi aja buat Tuhan. Saya tahu kadang-kadang kalau misalnya ada jemaat yang unik-unik nyanyi gitu kan, dia pengurus yang sering ribut gitu, bukan di sini gitu ya, di gereja lah. Gitu. Lo tau gak ibu itu? Lo tau gak bapak itu? Lo tau gak? Kalau saya tadi, biarin aja lagi, nanti kalau dia tulus ya biarin aja. Kalau dia nggak terlalu mengganggu sampai akhirnya geser orang gitu kan ya baru diarahin. Kalau dia buat dirinya sendiri, biarin lah dengan cara dia menyembah. Ya lu serius aja ke Tuhan. Betul? Karena gitu kan, pasar. Tuh orang tuh nyanyi kayak begitu, ngapain sih? Biarin aja konversi gitu. Oke? Karena kita sedang berkata-kata dengan Tuhan. Kita sedang menikmati Tuhan dalam pelayanan kita. Betul? Nah itu. Jadi biarin pegang firman Tuhan yang kita percaya, kita pegang bu. Replace your mind. Ya, dengan firman Tuhan yang kita percayai yang akan jadi kekuatan dalam hidup kita. Nah, untuk itu perhatikan baik. Ya, orang ya yang tidak akan pernah khawatir adalah orang yang selalu melekat sama Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Ibu perhatikan Mazmur 94 ayat 19.
Mazmur 94 ayatnya ke-19. Alkitab bilang begini, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nah itu dia. Ya makanya tadi saya bilang apa-apa sama Tuhan serius, karena kekuatan kita cuma firman, betul? Kekuatan kita itu cuma Tuhan, Bu, betul deh. Nggak ada orang lain, siapapun, even suamimu, tidak akan bisa jadi pijakan dalam hidup. Cuma Tuhan, ya. Dan Tuhan adalah pribadi yang selalu ada buat kita. Oke, cuma Tuhan. Makanya ketika engkau galau, ketika engkau khawatir, penghiburannya Tuhan yang akan menyenangkan jiwa kita. Kekuatan Tuhan yang akan menguatkan keberadaan kita. Nah, maka dari itu, lihat 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Oke, baca sama-sama yuk kalau udah dapat ya. 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 7. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan tahu kok bagaimana caranya nge-treat kita, Bu. Tuhan tahu kok bagaimana caranya membalas jerih lelah kita. Tuhan tahu kok kapan Dia akan mempromosi kita. Dia tahu, Dia punya waktu yang terbaik. Nah, bagian kita apa? Rendah hati aja. Rendah hatinya gimana? Jangan andalkan kekuatanmu. Gimana caranya gak ngandalin kekuatan? Serahin semuanya sama Tuhan. Gak usah ngatur-ngatur Tuhan. Betul? Gak usah ngatur Tuhan. Gak usah marah-marah sama Tuhan. Gak usah kecewa sama Tuhan. Percaya aja kalau kita sudah melakukan bagian kita, maka Tuhan pasti indah tepat pada waktunya akan melakukan bagiannya. Amin? Gak pernah salah. Tuhan gak pernah salah. Gak pernah terlambat. Gak pernah terlambat. Ya, saya nikmatin hal itu tuh. Makanya sampai dengan beberapa waktu terakhir saya ngalami proses Tuhan di mana hatimu maka hanya untuk aku aja. Itu diproses saya habis-habisan sama Tuhan. Oke? Bedanya saya nangisnya di belakang aja. Tapi saya diproses. Betul-betul cuma Tuhan aja, cuma Tuhan. Dan betul peninggian pada waktunya. Pengangkatan ada waktunya. Ya, saya kemarin duduk hangout sama Oma sama adik saya begitu ya. Santai mereka ngobrol, mereka ngajak saya ngobrol, saya bilang minta tadi. Gue lagi ngurusin jawabin orang-orang ini. Kenapa? Tahun 2023 itu yang namanya jadwal masuk barengan itu semua dari berbagai gereja. Yang tadinya saya sempat bertanya, Tuhan, kenapa teman-temanku sudah pada pelayanan banyak kok saya begini? Tapi saya tahu itu masa di mana Tuhan sedang proses hati saya untuk percaya kepada dunia atau percaya sama Tuhan. Oke? Tapi ketika saya berkemenangan, pengangkatan Tuhan indah tepat pada waktunya. Amin. Makanya saya santai aja, Bu, santai aja. Ngalamin, saya disingkirin, ngalamin 2-3 tahun ini. Saya ngalamin dipandang sebelah mata, ngalamin Bu, pelayanan saya dibatasin semua, ngalamin dengan sengaja. Oke? Tapi saya nggak marah, udah biarin aja, kesel sih, ada kesel. Tapi saya percaya yang begini, pasti segala sesuatu Tuhan punya tujuan, betul? Yang jelas nomor 1 tujuannya sama saya. Lo pelayanan ngapain, tak ngejar apanya, kan gitu kan? Lo mau lihat gua, atau mau lihat upahnya, mau lihat namanya, mau lihat promonya, mau lihat apa, kan gitu. Diproses saya sama itu, diproses. Dan saya belajar pada hari udahlah terserah Tuhan pasti punya yang terbaik. Dan pada waktunya kok, pada waktunya. Kalau hatimu siap, Tuhan akan tambahkan kepercayaan. Amin. Makanya jangan dahului Tuhan. Tuhan tahu kapan starting point kita, Bu. Kalau belum waktunya, jangan minta ngangkat 20 kuintal. Kebrekan katanya orang Jawa, betul? Masih imannya umur 5 tahun mau ngangkat berat 20 kuintal, mati kita ngangkat beban. Jangan. Ini sedikit saya buka ya, Bu.
Saya bisa berdiri dan banyak bicara dalam pemuritan dalam tahun-tahun terakhir itu menanti 30 tahun. Betul? Saya membina yang model seperti ini tidak diizinkan Tuhan waktu saya 15 tahun pelayanan. Tidak diizinkan waktu 20 tahun pelayanan. Tetapi ketika saya menginjak 30 tahun, Tuhan masukkan saya dalam pembinaan pemuritan, pelayanan yang baru yang saya layani. Kenapa? Karena saya membutuhkan 30 tahun sebagai modal untuk bisa memuridkan orang. Nangkep yang saya sampaikan? Kalau saya sosokan di usia 15 tahun pelayanan saya belum punya pengalaman apa-apa, Bu. Perjalanan saya sama Tuhan juga masih kecil. Terus nanti kalau ada orang datang, ada orang konseling, ada orang minta doa, aku ngomong apa? Betul? Saya harus dipersiapkan 30 tahun untuk masuk dalam pelayanan. Itu cara Tuhan. Makanya gak usah kepecahan, gak usah loyal, gak usah takut. Nanti gue gak dipakai, kok gue gini deh. Bagian kita lakukan aja. Nanti promosi datang pada waktunya. Amin. Ini udah ribut sama Tuhan, kok gue gini-gini aja. Gue kok gak kayak teman-teman gue kok gak dipakai apa segala macam. Tapi bagiannya juga gak dijalani. Ya udah sampai lebaran monyet ya begitu aja kita nanti. Betul? Udah. Waktu menanti, ingat kemarin kita belajar berdiam, betul? Ketika menanti waktunya Tuhan, itu saatnya lakukan bagian kita. Lakukan bagian kita. Nanti akan tiba waktunya Tuhan. Dan tidak akan mempermalukan dia kalau kita ada di posisi itu. Amin. Jadi gak usah khawatir, Bu, gak usah khawatir. Kenapa hari ini aku cuma punya 1 motor? Ya udah, itu yang terbaik. Gak usah khawatir. Nanti apa kata orang, biarin aja orang ngomong gitu. Kenapa aku punya penghasilan cuma seperti ini? Nggak apa-apa, itu yang terbaik. Karena kita nggak pernah tahu kalau penghasilanmu naik nanti sombong, kepalamu besar dan masuk surga, gitu. Terima. Makanya tadi pujiannya bilang, aku mau selalu bersyukur. Yes, bersyukur aja dengan apa yang ada. Betul? Karena itu yang terbaik hari ini. Dipercayakan apapun hari ini, itu yang terbaik. Nggak usah neko-neko. Oke? Itu yang terbaik. Dan itu yang bikin kita nyaman loh, Bu, sebetulnya. Kalau kita ambil beban di luar daripada kemampuan kita, itu yang bikin kita gelisah. Karena nggak kuat. Setuju? Jadi jangan cari kekhawatiran oleh karena kesalahan kita. Ya, tapi rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, karena kita berkata Dia akan meninggikan kita pada waktunya. Ini makanya, yuk lihat lagi 2 ayat terakhir ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 yuk. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kalau udah dapat, kita baca lagi ya. Yuk, kita bilang apa? 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi apa? Nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tanda yang signifikan kalau engkau bebas dari kekhawatiran adalah adanya damai sejahtera. Even masalahnya belum selesai, kita tetap ada di tengah badai, tetapi damai sejahtera Allah sudah ada di hati kita. Itu tandanya kita sudah menang, dwelling dengan Tuhan. Jangan salah konsep ya, bukan berarti kalau menang karena masalahnya selesai. Enggak, kita nggak pusing sama itu. Masalah boleh tetap ada, masalah boleh tetap bersama-sama dengan kita, tetapi kita menang di tengah masalah. Nah, tandanya apa kalau menang di tengah masalah? Rasanya damai. Nah, suami masih keras, suami masih selingkuh, suami masih nggak kasih hal yang baik, nggak apa-apa, Bu. Kan punya suami di surga. Betul? Ya, nggak apa-apa, suami kita masih belum berubah hari ini, nggak apa-apa. Yang penting aku sudah menyerahkan masalahku kepada Bapakku yang ada di surga. Masa suamimu tidak berubah, belum berubah, nggak ada masalah. Yang penting aku sejahtera. Ngadepin suami yang modern itu ada sejahtera. Kalau masih berempat, kalau masih kesel,
Berarti harus ditinjau kembali sudah sepenuhnya tindakan kita bersama. Berarti masih ada yang dipegang tuh, ada kendali yang masih dipegang, betul? Ya, kalau masih geremet, hati masih gelisah, berarti kendali masih ada dipegang. Tapi kalau kendali sudah dilepaskan sama Tuhan, even masih ada masalah, suami belum berubah, anak masih nakal, ekonomi belum pulih, hatimu sudah sejahtera. Itu barometernya. Ya, itu barometernya. Makanya seringkali saya bilang begini, orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang berkemenangan adalah orang Kristen yang tidak kelihatan kalau dia punya masalah. Bukan nutupin ya, tidak ya. Bukan nutupin. Orang juga tahu ada masalah di dia. Tapi cara dia menghadapi masalah, itu dia santai itu. Gak kelihatan kalau dia lagi punya masalah, betul? Bukan nutupin, bedain lagi. Ada yang nutupin, oke? Ya, itu beda lagi. Ini orang tahu dia ada dalam masalah, orang tahu peliknya persoalannya, tapi orang melihat dia santai aja di dalam masalah. Begitu. Oke? Kenapa? Karena pengharapan kita pengharapan yang pasti, betul? Pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Pengharapan kita adalah yang dan akhir. Makanya ini semua adalah arahan Tuhan buat iman kita. Oke? Hari ini aku sudah seperti apa? Hari ini aku seperti apa kalau di tengah masalah? Hari ini aku seperti apa jadi dekat? Hari ini aku seperti apa? Ini semua arahan. Ya? Yang berbahagia adalah mereka yang tidak hanya mendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Betul? Ayat yang terakhir itu Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yang tadi. Haleluya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita baca lagi sama-sama ya, yang di online, yang di onsite. Alkitab bilang apa? Kita harus apa? Nah, yang menandakan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang apa? Dalam ayat ini dinyatakan atau diperlihatkan adanya masalah nggak? Iya. Ada apa? Diwakili dengan kata-kata apa di sini? Panas, kering. Tahun kering. Berarti tetap akan dihadapi atau dihindari? Dihadapi. Oke? Jadi tetap ada di tengah-tengah, bisa tetap ada di tengah-tengah tahun kering nggak? Ngalamin panas kering nggak? Iya. Tapi lihat luar biasanya, di tengah kemustahilan, orang itu melakukan hal yang mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Di tengah kekeringan, dia tetap mengasihi. Di tengah panas kering, dia tetap berdaun hijau. Wow, itu keren banget, Bu. Keren banget. Dan itu happen nggak kasih mata? Happen, truly happen. Sangat bisa. Tekanan masalah seperti apa, atau tetap bisa seperti pohon parban di kebenaran. Tuh, asal apa tadi kalimatnya ayat 7? Itu aja ya jawabannya ya. Ya, itu aja jawabannya, nggak ada lain. Nggak ada lain, udah nurut aja Tuhan. Oke, jawabannya nggak ada lain. Itu aja. Nggak ada lain. Dengar, lakukan. Panas kering akan datang, tahun kering akan dirasakan, tapi aku akan tetap menghasilkan yang berbuat di dalam Tuhan. Oke? Dan saya sudah membuktikan hal itu, dan saya masih akan terus melihat hal itu dalam hidup saya. Kalau saya seperti itu, maka kita semua juga bisa seperti itu. Oke? Kita akan bisa menikmati yang baik dari Tuhan, menikmati yang dijanjikan Tuhan, menikmati yang mustahil. Orang udah bilang, nggak mungkin, terserah. Aku hidup bukan karena dari kata-kata. Aku hidup oleh karena aku pegang janji Tuhan. Bagianku adalah aku mau hidup menyenangkan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mengerjakan kehendaknya, and to be excellent in every area in our life. Oke? Ayo, kita udah mau masuk 2023 nih. Saya semakin lega sih pasti waktu akhir. Ya, karena kita mau tinggalin tahun ini kalau Tuhan izinkan. Tahun 2023 akan ada tantangan baru. Oke,
Dan tugas saya sebagai pastor, tugas saya sebagai pembina, saya harus mempersiapkan kita semua, termasuk diri saya sendiri, untuk siap menghadapi tahun yang baru. Oke, ayo semakin dorong, ya, untuk blooming in the God's garden, ya, di taman area kita bagi-bagi. Tuhan yang setia, yang selalu menopang rumah, selalu bersyukur, Yesus Tuhan, Kau Bapa-Ku yang setia. Rumah selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang rumah, selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Rumah selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang rumah, selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan Aku membalas kasih-Mu, yang ku terima dari-Mu. Dengan Aku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa yang membalas kasih-Mu, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa Tuhan? Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Biarlah kami Kau bawa kepada tingkat untuk bisa bersyukur dalam segala perkara yang ada, puas dengan apa yang Tuhan percayakan, mengerjakan yang terbaik apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Tuhan, setiap hari Kau selalu menuntun kami untuk menjadi orang-orang yang maksimal di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang excellent di dalam kematian kami. Begitu terus dalam hati kami. Bahwa selidiki hati dan pikiran kami kalau masih ada perkara-perkara yang mengganjal antara kami dengan Tuhan yang membuat kehidupan rohani kami sulit untuk bertemu dan bertambah. Biar kami selalu akan dirasakan, dan kami bisa menikmati kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan. Hari ini terima kasih sudah sejauh mana Mama bersyukur sama Tuhan. Sudah
andalkan Tuhan. Jangan reka-reka persoalanmu. Jangan coba kau selesaikan dengan ini. Jangan kau pakai cara-cara lain untuk memuaskan hidupmu. Karena kepuasan yang sejati hanya ada di dalam nama Yesus. Replace your mind with the Holy Spirit. Words of God, replace semuanya. Jangan izinkan pikiran dunia, perkataan orang, masukan teman menguasai hati dan pikiran. Tetapi open your mind dan lihat apa yang Tuhan bicara. Lihat apa yang Tuhan bicara. Tuhan tidak pernah membuang engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah mencelakakan engkau. Tapi Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan menolong engkau dalam setiap situasi yang kau sedang hadapi. Sehingga hari ini katakan, Tuhan, yes, aku mau bersyukur yang sungguh-sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak Yesus. Aku mau melihat kebaikan-Mu karena seperti itu. Kita berdoa. Kita bersyukur Bapak Yesus. Haleluya. 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 Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai. Terima kasih. Tidak perlu ada ketakutan, tidak perlu ada kekhawatiran. Tapi iman, pengharapan, dan kasih akan membuat kita bertahan terus maju di dalam Tuhan. Thank you, Lord. Terima kasih. Terima kasih. Itu akan terbuka ketika kita berserah kepada Tuhan. Jalan-jalan apa yang mustahil bagi manusia. Haleluya. Mana bekerja. Beyond of your Haleluya. melampaui apa yang kamu pikirkan. Tuhan akan bekerja. Thank you, Lord. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya bersama-sama. Amin.